Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian jemaah Masjid Al-Hikmah Air Paku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kembali ya kajian kita pada malam hari ini, masih dengan kitab Fasih, kitab At-Tibyan dan juga Talaqi Suratul Fatihah. 3 in 1 ya Pak ya. Bukan lagi sikok bagi 2, sikok bagi 3 ini kita ini. Nah, kita kemarin sudah sampai rudal ya. Apa sampai jim Pak kemarin Pak? Jim belum ya? Jim belum ya. Dal. Hari ini jim. Nah, huruf jim ini juga menjadi perpisahan antara huruf tafkhim dan huruf tarqiq. Huruf tarqiq yang akan menuju ke huruf tafkhim. Huruf tipis yang nanti setelah ini adalah huruf tebal. Di kitab Fasih ini memang saya pisah Bapak Ibu, sengaja saya pisah karena memang keseluruhan orang yang baru belajar tajwid itu pasti kebanyakannya ada PR di huruf-huruf yang saya kasih warna merah ini. Entah itu kurang sempurna atau kurang diberikan sifat-sifatnya. Nah, makanya kalau huruf jim di sini berarti ini menjadi sebuah batasan di sini. Baik. Sebelum kita masuk ke kitab Fasih, kita baca dulu suratul Fatihah. Baik. U-I-A. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, mohon maaf Bapak Ibu ya, bakter lagi sariawan nih pas di lidah bagian kanan. Nanti kalau misalnya nggak bisa ngucapin huruf shad sama dot dengan bagus, mohon dimaklumi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sampaikan juga pasti al-ittihadiyah ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ketika ada problem, ada masalah dalam belajar tajwid dikarenakan faktor umur atau mohon maaf ada organ mulutnya yang tidak seperti muda lagi, entah itu ada gigi yang tanggal atau yang lainnya, saya bisa ngerti itu Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya kita udah bercengkrama selama 3 tahunan lebih ini, pasti Bapak Ibu tahu sering ini. Kalau saya ini sering sariawan, kata Pak Dokter Gigi katanya bakat sariawan ya. Iya Bapak Ibu, saya nggak bohong ya. Nah, tapi jadi di situ ada hikmahnya ya. Jadi saya tahu bahwasanya kalau emang yang problem itu adalah mulut kita, ya mau digimanain pun akan susah. Akan tetapi ada sebuah kaidah fikih ini yang saya pegang terus Bapak Ibu. Mala yudraku kulluhu wa yutraku kulluh. Apa saja yang tidak bisa didapatkan semuanya, jangan kehilangan semuanya. Contohnya huruf fa ya. Huruf fa ini kan membutuhkan gigi, betul nggak? Gigi kan butuh gigi ketemu dengan bibir bawah. Tapi kalau misalnya kita udah nggak punya gigi gimana? Dimaksimalkan, entah pakai gusi, entah atau minimalnya bibirnya direnggangkan. Fa, fi, fu. Jangan sampai jadi pa, pi, pu. Ya dimaksimalkan dengan kemampuan kita seperti itu. Baik. Nah seperti itu. Lanjut ya Pak Ibu ya. Karena emang kalau misalnya kita harus beli gigi lumayan harganya. Soalnya kalau misalnya dialokasikan untuk bisa baca dengan fasih, insya Allah itu harta yang abadi. Atau misalnya diobati, insya Allah itu ada fadilahnya. Baik. Tapi semoga tidak mengurangi semangat Pak Ibu dalam belajar ya. Kalau misalnya saya ini sering sariawan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini huruf ro. Kalau Bapak Ibu sudah sering talaki, insya Allah ritmenya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan hirra itu kan agak ditahan Bapak Ibu ya, temponya agak panjang sedikit ya.
Kalau dari segi sifat namanya bainiyah. Beda kayak huruf sin yang rokhawah ngalir. Kalau bainiyah ini ya di antara ngalir dan ketahan lah. Nah, banyak kalau misalnya ada orang yang belum belajar tajwid, bacanya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidnya kurang panjang. Nah, makanya di sini agak ditahan Bapak Ibu. Selain lamnya di sini cuma 2 harokat, mimnya juga cuma 2 harokat saja, jangan kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, makanya jangan kepanjangan. Maliki yaumiddin. Jangan kebalik, yang surat Al-Fatihah maya panjang ya, Maliki. Tapi kalau di surat An-Nas pendek, Malikin Nas, bukan Malikin Nas. Sering harusnya yang surat An-Nas itu pendek, yang surat Al-Fatihah ini panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah tadi kalau Bapak perhatikan ya, saya agak berhenti, itu bukannya lupa Pak Ibu ya, tapi ambil posisi ya, lidahnya itu agak sakit kalau nggak diambil posisi. Itu juga ada faedah Pak Ibu ya, kalau misalnya ada ustadz yang baca surat, itu dia agak berhenti sebentar, jangan langsung dikoreksi. Takutnya beliau nggak lupa ya, nggak lupa, emang lagi sedang mau narik nafas kah, atau ada yang tersedak. Seperti itu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu koreksi, takutnya malah beliaunya pecah konsentrasi, luponian kan, seperti itu. Nah, yang koreksi hendaknya yang yang di belakangnya imam saja. Ya, di belakangnya imam saja. Ini mumpung ada momen nih, saya ingat. Jadi yang koreksi imam ketika imam lupa itu hendaknya yang di belakang imam. Makanya kalau hadisnya kan hendaknya yang di belakang itu adalah orang yang paling berakal. Maksudnya ya walau alam ya, dipilih emang yang kualifikasinya di bawahnya imam, itu di belakang sang imam. Nanti kalau imamnya batal, beliau yang siap menggantikan. Kalau imamnya lupa bacaan, beliau yang siap membenarkan. Jadi bukan semuanya. Jadi cukup yang belakangnya imam. Kalau yang belakang imam nggak hafal juga, ya baru sampingnya gitu kan. Makanya memang posisi belakang imam itu nggak boleh anak kecil. Ya. Kalau yang lainnya terlanjur ada anak kecil yang nempatin, nggak boleh disuruh pergi kalau sudah terlanjur. Tapi kalau misalnya secara aturan ya anak kecil di belakang. Tapi kalau misalnya udah ada anak kecil duluan sejak awal sholat di situ dia, nah kita nggak boleh nyuruh belakang kalau sudah ditempati oleh dia. Ya kecuali ada pertimbangan lain, misalnya budaknya suka gojek. Nah tapi biasanya kalau di depan diapit orang-orang tua, biasanya dia nggak akan gojek. Itu ya Pak Ibu ya. Ini karena ada momen, jadi saya ingatkan supaya hal demikian bisa menjadi perhatian. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini bukan alaihim ya, bukan alaihim, tapi alaihim. Him. Tapi jangan berlebihan jadi alaihim kan, him. Oke. Coba Pak Ibu, a, i, u. Nah vokal
kita itu kan bersih ya, a i u. Maka dalam baca Al-Qur'an juga seperti itu. Kasrah itu ya i. Jangan sampai jadi e ya. Harus i beneran i. Seperti itu. Domah ya u. Harus monyongkan u. Kalau kita nggak dimonyongkan suaranya jadi e, kayak suara qalqalah. Ghairil maghdubi harusnya du seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik. Qala Imam Nawawi rahimahullah taala fi kitabih At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharaini. Amin. Ah ini berat ini Pak Ibu. Tapi saya sampaikan ya. Ila an qala sampai perkataan beliau, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, yan bagi li hamilil Quran, sudah sepantasnya bagi para penghafal Al-Quran, ayya'rafa bilailihi idzan nasu naimuna wa binaharihi idzan nasu muftiruna wa bihuznihi idzan nasu yafrahun. Sudah sepantasnya seorang menghafal Al-Quran itu diketahui dia dengan malamnya ketika manusia tidur. Maksudnya apa Bapak Ibu? Sholat malam. Dan dengan siangnya ketika manusia itu berbuka dengan apa? Puasa sunnah. Dan dengan kesedihan dia ketika manusia itu bersenang-senang, prihatin. Kayak Rasulullah SAW itu, andaikan kau melihat apa yang kulihat, niscaya engkau akan sedikit tertawa, banyak menangis. Karena Rasulullah SAW itu melihat apa Ibu, ketika langit itu retak-retak udah. Karena malaikat Israfil itu kan sudah masang telinga, sudah siap-siap mau niup kan. Jadi beliau itu tahu benar apa yang nggak kita ketahui. Jadi kalau orang yang makin berilmu, berarti kan dia kan mengetahui sesuatu yang juga Allah berikan kepada Rasulullah SAW sebagiannya, betul enggak? Maka dia akan lebih prihatin memahami kehidupan nih. Kalau misalnya ada dunia yang diambil darinya sedikit, dia nggak akan terlalu kecewa, ya. Kalau misalnya ada yang dunia yang dikasih pada dia tidak terlalu bangga karena dia tahu hakikat dunia. Wa bi bukai idana suyadhakun, dan para penghafal Al-Quran itu diketahui dengan tangisannya ketika manusia itu tertawa terbahak-bahak. Karena ada sebuah hadis, hati-hati hindarilah ketertawa, karena tertawa itu kalau berlebihan mematikan hati. Makanya kalau misalnya hati-hati juga Bapak Ibu ya, kadang tuh ada orang tuh sengaja tertawa sambil berdusta. Kata Rasulullah SAW, celakalah bagi orang yang berdusta demi bersanda. Jadi nggak boleh bersanda, tapi ada kedustaan meskipun ringan. Kayak misalnya biasanya anak-anak ini, tak beritahu mau nggak apa, bapakku Superman. Nggak ada, kayak itu bohong. Itu kayak gitu pun nggak boleh. Kok berlebihan, itulah Islam, sampai dijaga seperti itu. Nah, para penghafal Al-Quran ini ketahui dengan tangisannya ketika manusia itu senang-senang. Wa bi samtihi idzanasu yakhudun, dan diketahui dengan diamnya dia ketika manusia itu suka berbincang-bincang. Jadi jangan sampai jadi penghafal Al-Quran, jadi ustadz suka ngobrol, ya suka ngobrolnya ngalor itu nggak jelas. Seperti itu. Makanya ustadz itu harusnya lebih banyak dengerin jemaah yang curhat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Wa bi khusyu'ihi idzanasu yaqtalun, dan diketahui para penghafal Al-Quran itu dengan kekhusyuannya, di mana manusia itu sedang lalai. Kebanyakan manusia sedang lalai. Maka emang kalau misalnya para penghafal Al-Quran itu membaca kitab ini ya Bapak Ibu, insya Allah Indonesia ini jadi lebih merdeka. Sekarang ini kan banyak yang mengatakan, oh ini kemerdekaannya belum merdeka. Kalau saya sendiri sudah merdeka, cuman perjuangan kita masih
Lanjut. Kasihan apa Ibu? Kalau pahlawan itu Allah beri kabar kita, masyarakat Indonesia yang sudah mereka berdarah-darah berkorban jiwa raga, terus kita ngomong kita belum merdeka, padahal kita masih pacak makan mie ayam sama es teh. Sedih nggak mereka Bapak Ibu? Sedih pasti. Kalau misalnya Allah kasih kabar bahwasanya kita ini tidak menghargai mereka karena menganggap ini negara belum merdeka. Ini sudah merdeka tapi masih ada perjuangan bagi kita untuk memperjuangkan di setiap segmen yang kita ada bakat di situ. Paham Bapak Ibu ya? Nah, alhamdulillah. Nah, dengan seperti itu kalau misalnya para penghafal Quran memahami ini aja, insya Allah banyak pemimpin-pemimpin yang jujur, banyak pengusaha-pengusaha yang jujur. Makanya agak disayangkan kalau misalnya ada pondok pesantren di sana menghafal Quran tapi nggak belajar kitab At-Tibyan atau kitab Ta'lim Ta'alim. Sangat bisa disayangkan seperti itu. Ya, semoga Allah jadikan kita ini, terutama saya Bapak Ibu ya, bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan di kitab At-Tibyan ini. Karena jujur semuanya susah. Susah Bapak Ibu. Ngomongnya mudah, praktekannya susah, kecuali yang Allah berikan kemudahan. Lanjut kita di kitab fasih huruf jim. Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum, huruf jim di mana makhrajnya tengah lidah ya, huruf J. Tapi sebagaimana tadi udah dibuka mukadimahnya sama Pak Haji Teguh, ini memang ada perbedaan dengan huruf J Indonesia. Sebenarnya lebih tepatnya J-nya orang Jawa. Jawa. Ja. Nah, ada ja. Suara itunya. Itu harus dihindarkan. Tapi jangan sampai Bapak Ibu terlalu loyo ngucapinnya. Mencegah angin nggak keluar malah jadi nya. Jadi ny. Karena saya dulu juga diajari seperti itu. Ya, ji, yu. Perasaan kalau saya dengar saya sudah nggak ada baca jim kayak gitu, ya nggak. Minal jin, ya jin biasa gitu kan. Emang huruf jim biasa bisa kita katakan huruf J-nya orang Jakarta lah. Oh, bukan orang Jakarta. Huruf J-nya orang-orang yang sedang pidato, ya sedang ngomong resmi. Itu dia. Jadi huruf J-nya tidak lebay, tidak ada anginnya, atau tidak ada hamsnya, seperti itu. Type di sini apa Ibu ya? Coba aja. Langsung keluarin aja. Lagi aja. Oke. Aja. Jangan saja jadi aja. Jaji ju. Ya Allah. Mic-nya Bang Abdullah Ramadan. Dikasih ke bapaknya yang sebelah. Kita baca Bapak Ibu ya. Jazaituhum. Silakan Bapak. Jazaituhum. Baik. Sudah Pak, barakallahu fiik. Mudah masuk biar mudah. Yang ada nanti biasanya adalah ketika qalqalah. Jihada. Jihada. Silakan Bapak. Jihada. Danya panjang Bapak. Jihada. Jihada. Oke, sip. Sudah Bapak, barakallahu fiik. Wa junudahuma. Silakan Bapak. Wa junudahuma. Oke, sudah Bapak, barakallahu fiik. Ajja. Aji. Aju. Najahum. Oh, saya salah buka kitab Bapak Ibu. Najahum. Lagi Pak. Najahum. Kepanjangan Pak. Najahum. Najahum. Jahum. Najahum. Masih kepanjangan di kita Pak. Najahum. Najahum. Nah, sip. Sudah Pak, barakallahu fiik.
Rabbi najjini. Silakan bagus. Rabbi najjini. Oke, sip. Sudah. Balajju. Silakan Kak. Balajju. Baik, sudah. Ijji. Sijil. Silakan Kak. Sijil. Oke, coba dilebarin yang sijil. Sijil. Baik. Kasrahnya ya. Ini dikit-dikit ya, ini ya emang dikit-dikit apa Ibu, kalau panjang-panjang nggak kebagian semua. Ujja. Uji. Sujada. Silakan Pak. Sujada. Sip, sudah. Barakallahu fiik. Fanujji. Silakan Pak. Fanujji. Ya, sekali lagi ya Pak. Fanujji. Fanujji. Oke, sudah Pak. Barakallahu fiik. Aje. Ije. Uje. Tajri. Silakan Pak. Tajari. Sudah. Barakallahu fiik. Rijza. Rijza. Silakan Pak Haji. Rijza. Ditekankan Pak. Rijza. Rijza. Oke, coba Pak ulangi saya. Jepang. Coba. Jepang gimana Pak? Coba. Jepang. Je. 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 Aje. 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 Nah, rijza. Rijza. Baik. Huruf J ya Pak ya. Agak ditempelkan ke atas. Baik, barakallahu fiik Pak. Tujza. Silakan Pak. Tujza. Oke, sip. Barakallahu fiik. Ini qalqalah sughra. Qalqalah sughra, qalqalah sughra. Kalau ini kemarin qalqalah apa ini? Yang di akhir waqaf ada tasydidnya. Qalqalah akbar. Kalau yang tidak ada tasydidnya qalqalah kubra. Tapi kalau di akhir waqaf ada tasydid namanya qalqalah akbar. Kabiratun haitsu lada waqfin atat akbaru haitsu waqfin syaddidat. Kata Syekh Sahihnya Tufah As-Samanudiyah beliau mengatakan qalqalah kubra itu ketika waqaf, dan akbar inda haitsu waqfin syaddidat, ketika waqaf dalam keadaan ditasydid namanya akbar. Jadi yang ini agak ditahan dulu Bapak Ibu ya. Ajje. Ijje. Contohnya ilal hajj. Silakan Bapak. Ilal hajj. Agak tahan dikit Bapak. Ilal hajj. Ilal hajj. Baik. Sudah Bapak. Barakallahu fiik. Hijj. Silakan Bapak. Hijj. Nah, seperti itu. Sudah Pak. Mudah kan, karena kita sudah kemarin udah bahas qalqalah dari huruf ba, dal sama apa lagi? Baju di toko. Oh, baru ba sama dal saja ya. Nah, kan emang suaranya seperti itu Pak. Kalau sebelum kita belajar kan pasti bacanya banyak rijza atau rijza seperti itu ya. Emang kalau misalnya udah belajar ini agak mudah seperti itu. Oke, kita lanjut ke huruf qaf aja. Huruf qaf ini huruf yang susah bagi sebagian orang karena memang tidak ada huruf qaf dari A sampai Z.
Nggak ada Bapak Ibu. Kalau huruf kha masih mending, nggak ada tapi kita sering praktekin pas kecapean, mohon maaf ketika mendengkur, itu huruf kha. Huruf qaf nggak ada nian. Nah kalau kita mau lihat huruf qaf di sini Bapak Ibu, lidahnya ditarik ke belakang nian. Kalau huruf kaf, huruf k di sini dia. Jadi dia ini di sini. Ini huruf kaf. Sedangkan huruf qaf dia agak ditarik ke belakang. Nah, di sini dia. So Bapak Ibu, kakiku baca. Kakiku. Tarik ke belakang. Qaqiqu. Enggak ada bahasanya. Qi-qu. Aku. Jangan dimonyongkan. Aku. Ya suara o ya suara o. Karena dia huruf tafkhim maka qalqalahnya juga jangan sampai jadi tipis. Bukan akal, bukan iqra, bukan qul a'udzu birabbil falaq, bukan. Tapi falaqo. Baik. Kita baca Bapak Ibu. Aku. Kelihatan ya? Saya besarin lagi. Qaqiqu. Ayo. Qaumaha. Ingat huruf qaf jangan dimonyongkan. Qaumaha. Silakan Bapak. Sekali lagi Bapak agak ditarik ke belakang. Qaumaha. Baik. PR ya Pak ya. Hilangkan suratnya itu yang dikit aja itu. Baruqih. Huruf harokhah ya. Baruqih. Silakan Bapak. Barqih. Qih. Barqih. Baik. Sudah Pak, barakallahu fiik. Jangan sampai jadi huruf ha ya Pak. Fi qulubihim. Silakan Pak. Fi qulubihim. Baik. Sekali lagi Bapak. Fi qulubihim. Nah. Coba fi-nya bibirnya jangan dirapetin. Pakai bibir aja. Fi qulubihim sekali lagi. Fi qulubihim. Sudah Pak, barakallahu fiik. Huruf qaf-nya dilatih lagi ya Pak ya. Lanjut. Aqqa. Aqi. Aqu. Latulaqqa. Silakan Bapak. Latulaqqa. Ayo. Sudah benar Pak, makronya tinggal dilatih untuk nafasnya dihilangin. Latulaqqa, dibersinian suara itunya. Barakallahu fiik. La mu'aqib. Huruf ain ketemu qaf. La mu'aqib. Silakan ya Pak. La mu'atib. Mu'aqib. La mu'atib. Huruf qaf Pak. Ya, mu'aqib. La mu'aqib. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Ya tinggal dilatih lagi ya Pak ya huruf qaf-nya. Huruf ainnya afwan, huruf ainnya. Lanjut. Barakallahu fiik. Alaihil haqqu afwan. Alaihil haqqu safiha. Silakan Bapak. Alaihil haqqu safiha. 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 Fi-nya panjang. Safiha.
Oke, sekali lagi ya Pak. U-nya pendek. Alaihil haqqu safiha. Sekali lagi ya Pak. Alaihil haqqu safiha. Alaihil haqqu safiha. U-nya pendek. Alaihil haqqu safiha. Alaihil haqqu safiha. Baik, sudah Pak. Nanti dilatih lagi ya. Barakallahu fiik. Iqqa, iqti, iqtu, liyuhiqqal haqqu. Silakan Ibu. Liyuhiqqal haqqu. Baik, sudah Ibu, barakallahu fiik. Illa bisyiqqil afan. Illa bisyiqqil anfus. Illa bisyiqqil anfus. Fus. Tarik ya. Silakan Ibu. Illa bisyiqqil anfus. Fus. Fush. Fufu. Fus. Nah, coba Ibu qi. Qi. Nah, sekali lagi Ibu illa. Illa bisyiqqil anfus. Fus. Fush. Tarik Ibu. Fus. Fus. Nah, seperti itu. Sudah Ibu, barakallahu fiik. Wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi. Silakan Ibu. Wa yuhiqqal haqqu bikalimati. Wa yuhiqqu. Lemah Ibu. Sekali lagi Ibu. Wa yuhiqqul haqqa. Wa yuhiqqul haqqa bikalimati. Baik, sudah Ibu, barakallahu fiik. Dilatih lagi Ibu ya supaya anginnya bisa hilang. 6. Uqqa, uqi, uqi. Jangan sampai berlebihan ketika kasrahnya huruf qaf Bapak Ibu. Dia beda dengan huruf sad. Huruf sad si. Qaf enggak gini, bukan qoi, enggak. Qi, afan. Qi. Ti. Ti. Biasa aja. Ti. Bukan sampai woi, enggak. Ti. Uqqa, uqti, wa huqqat. Silakan Ibu. Wa huqqat. Kasih ambasnya Ibu anginnya. Wa huqqat. Wa huqqat. Kasih angin Ibu. Gitu. Sengaja Ibu. Wa huqqat. Sekali lagi Ibu. Wa huqqat. Baik. Sudah Ibu. Nanti dilatih lagi Ibu ya. Barakallahu fiik. Uqitat. Uqitat. Sekali lagi. Uqitat. Uqitat. Silakan Ibu. Uqitat. Qi. Uqitat. Baik. Huruf qafnya Ibu ya, dilatih lagi. Dihilangkan. Uqitat. 6. Uqitat. Nah, itu tadi yang terakhir itu. Ya. Jadi anginnya dihilangkan suara nya itu. Ti. Nah. Sudah Ibu, barakallahu fiik. Qalqalah. Aku. Iqo. Uqo. Wa khalaqnakum. Silakan Ibu. Wa khalaqnakum. Khalaqu. Wa khalaqnakum. Baik. Sudah Ibu, barakallahu fiik. Ruziqona. Udah habis ya. Wala yuqbalu minha. Sekarang ya qalqalah akbar. Aku. Iqo. Uqo. Emang ada dalam Al-Quran seperti itu Mas Baktiara? Ada. Pertama, bi ghairil haqqu.
Ya kan di wakaf Bapak Ibu. Contohnya zalika bi annahum yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Ada di surat Al-Baqarah. Yuhiqqu an asyuqqu. Yang sering di suratul An-Naba apa ya Bapak Ibu ya, zalikal yaumul haqqu. Nah itu qalaqalah akbar. Nah untuk huruf qalaqalah akbar ini Bapak Ibu sering sekali orang dinaberkan, padahal di sini malah nggak boleh naber. Misalnya tadi zalikal yaumul haqqu, itu salah Bapak Ibu, harusnya biasa aja zalikal yaumul haqqu. Karena alasan naber itu ketika orang kalau nggak dinaberkan akan salah sangka itu nggak ada tasdid. Contohnya wabilun fatol, itu lamnya tasdid, makanya harus dinaberkan. Wabilun fatol. Balik kita tahu bahwasanya di sana ada tasdid. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Itu berarti ada sintas tasdid. Di ba'din adu, itu berarti wawunya tasdid. Tapi kalau misalnya kita tanpa dinaberkan tahu itu tasdid, maka nggak boleh dinaberkan, nggak boleh ditekan. Contohnya qalaqalah ini kita udah tahu bahwasanya dia ada tasdid. Zalikal yaumul haqqu, langsung aja haqqu, nggak perlu sampai haqqu, itu malah kurang tepat. Berubah arti tidak, cuman mengurangi kesempurnaan. Taib. Nah, lidah saya sudah mulai. Taib Bapak Ibu, alhamdulillah. Kita udah sampai huruf qaf. Besok kita ke huruf ta. Nah, ke huruf ta. Ini sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu mau talaki satu persatu efektif ya, bener. Tapi memang kata kita ini kan terkendala waktu Bapak Ibu ya, terkendala waktu. Sebenarnya ada beberapa ya kawan-kawan kami yang udah kami talakikan ini, dia udah selesai sampai halaman terakhir. Kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin kelompok kecil, misalnya 5 orang itu kan, di rumah siapa, undang beliau mungkin bisa itu. Tapi harus istiqomah, dan kalau bisa jangan cuma 1 orang ya, 3 orang atau 4 orang di rumah siapa, istiqomah sampai selesai, disimak satu persatu. Kalau misalnya merasa wah saya bisa ini, saya ngikut ini kajian ini, barang-barang aja ada perkembangan. Memang harus ada pengorbanan. Kalau pepatah Jawa gimana Pak Haji? Jerbasuki mau beo. Nah, segala sesuatu yang ingin kita raih harus ada pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan harta, dan pengorbanan pikiran. Harus kita korbankan itu semua. Insya Allah itu semuanya yang akan abadi. Jangan sampai nanti kita udah di akhirat kita nyesel. Dan memang Bapak Ibu, kita ini Bapak Ibu, meskipun nanti masuk surga, amin ya rabbal amin, kita akan nyesel. Disebutkan dalam asar penduduk surga itu semuanya menyesal. Setelah mereka tahu nikmat surga itu sangat besar, mereka menyesal andaikan dulu waktu dia hidup di dunia seluruh waktunya digunakan untuk berzikir mengingat Allah. Dan berzikir yang paling pasti ingat Allah itu di mana Pak Ibu? Di majelis zikir. Di mana itu? Majelis ilmu. Kadang kalau kita subhanallah mikir ke kunci, mikir ke jemuran, mikir ke masakan, mikir ke pegawaian.
lisan ngucap kalimat thayyibah, hatinya kemana-mana. Tapi kalau ngaji Bapak Ibu, Bapak itu pasti fokus kan? Iya enggak? Makanya kenapa kok pengajian itu dinamakan majelis zikir? Karena kita benar-benar fokus di sini. Fokus membaca Al-Qur'annya. Kalau diingatkan dengan Allah, kita fokus sama Allah. Itu tadi. Makanya jangan sampai kita ada pengajian seminggu 2 kali ya Pak ya. 3 kali ya, sama Pak Jakwan sama Ustaz Nasrullah ya. Dimanfaatkan, jangan sampai tidak hadir padahal tidak ada uzur. Kalau ada uzur, lagi sakit atau lagi pergi ke luar kota, ini masalah. Ya Bapak Ibu ya, dimanfaatkan. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.